Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini di dalam satu majelis kebaikan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di dalam majelis kebaikan ini bukan hanya jasad kita yang hadir, tetapi juga pikiran kita, perhatian kita pun bisa hadir, dan setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah-rumah kita mudah-mudahan dipenuhi dengan niatan-niatan hasanah, niatan-niatan yang baik, karena meskipun amalnya satu, kalau niatnya banyak, setiap niat itu akan memiliki pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan menghadiri majelis di dalam bulan Ramadan tentu memiliki nilai yang lebih. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, beliau mengatakan, man hadara majlis min majalisil khair fi Ramadhan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanah. Siapa yang menghadiri majelis-majelis kebaikan di bulan Ramadan, maka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap langkahnya pahala ibadah 1 tahun. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibadah. Dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, khalaqallahu subhanahu wa ta'ala an-nasa liya'rifu wa ya'buduh qiyaman bihaqqi rububiyatihi wa uluhiyatihi. Allah ciptakan manusia memiliki hikmah agar mereka mengenal siapa Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kenal, menyembah. Menyembah bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak kenal penciptanya, asal besar disujud, ya. Hanya ada istilahnya apa? Menyembah pohon, menyembah patung, menyembah batu, ya. Kenapa? Secara fikirnya dia tahu bahwa ada yang mengatur alam semesta, tetapi tidak sampai dakwah ke dalam hatinya, sehingga praktek di dalam menyembah keliru karena tidak mengikuti An-Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, di dalam Islam ini setiap orang muslim dituntut untuk ibadah, karena pada diri manusia itu sering disampaikan ada 3 komponen penting yang kesemuanya butuh diurus, butuh diberi makanan, butuh diberi asupan-asupan yang menyehatkan. Kalau kurang daripada makanan tersebut, ya akan melemah. Yang pertama, manusia punya bentuk fisik, punya jasad. Jasad butuh diurus, jasad butuh dikasih makan, ya. Mau dia orang muslim, mau dia orang kafir, tetap butuh kepada makan. Ya ayuhan nas, manusia dipanggil itu. Jadi kulu, suruh apa? Suruh makan. Makan itu yang mengandung makna yang banyak, bukan hanya sesuap nasi, bukan hanya dalam wujud makanan nasi, daging dan sebagainya, bukan. Kita punya kulit butuh diurus, kita punya badan butuh ditutupi dengan pakaian, kita punya badan butuh dinaungi dari panas, akhirnya ada tempat tinggal, ada pakaian dan sebagainya. Itu badan butuh diurus. Begitu badan tidak diurus, tidak diberi makan, sakit, ya.
ada akhirnya dokter, ya, ada tabib yang mengurusi sakit-sakitnya badan. Kemudian manusia juga ada namanya ruhani, ada namanya al-qalb, ya, ada namanya ruh. Ruh butuh makan, cuma tentu makanannya beda, ya. Ada siraman jasad, mandi, ya, siraman rohani. Nah, ada siraman rohani, ada siraman jasmani, ada siraman rohani. Ruh butuh disiram. Kalau kita kurang memberi siraman, sampai dikatakan ulama itu apa? 3 hari kita nggak mendapatkan kalimatul hikmah, itu namanya ruh bisa maut, itu hati itu. Al hati tidak diberi asupan makanan, ya ini bahaya. Ya. Sehingga di dalam Islam itu ada ibadah yaumiyah, wujudnya sholat, ya. Ada ibadah tahunan, wujudnya shaum Ramadan. Macam-macam bentuk-bentuk ibadah, yang mana ibadah ini menjadi suguhan sebagai makanan bagi rohani. Ketika orang jauh dari yang namanya ibadah, bisa dipastikan rohaninya pasti lemah. Ya. Cuma ngobatinya kan nggak bisa ke UGD. Pak Zaidi, saya hatinya ini punya penyakit ini. Penyakit apa? Kibir. Ada nggak? Dokternya juga bingung. Ya, ya kan ada dokter hati beda. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Tabibi kulubina Muhammad, gitu. Sayyidina Muhammad komplit. Orang punya penyakit jasad datang kepada Nabi, diberi sembuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang punya penyakit hati datangnya kepada Nabi Muhammad, diberi sembuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segitu jelasnya, segitu gamblangnya peristiwa-peristiwa yang menimpa kepada sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi karena kitanya tidak mau belajar, tidak mau berusaha untuk mengenal, akhirnya seringkali menghadapi permasalahan-permasalahan yang tidak terpecahkan. Padahal kuncinya satu, yaitu datangi Sayyiduna Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi? Manusia diberi akal. Akal butuh makan, cuma kan makannya bukan susu kambing, bukan susu sapi. Akal butuh makan. Apa makanannya akal? Al ilmu wal ma'arif, ilmu pengetahuan. Makanya kalau akal nggak diisi dengan ilmu, maka oleng nantinya, ya, plonga-plongo, ya orang bu. Kenapa? Akalnya dibiarkan kosong, ya. Coba antum punya HP, HP-nya canggih, ya, memorinya besar, tapi tidak diisi apa-apa. Pencet ini nggak keluar gambar, ya, disetel ini nggak keluar musiknya. Kenapa? Kosong. Lah, manusia diberi otak, diisi. Makanya alangkah ruginya kalau seseorang diberikan kesempatan untuk belajar tapi dia tidak mau belajar. Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkana talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh Nabi, manusia yang paling besar, paling berat penyesalannya nanti pada hari kiamat adalah orang yang di masa hidup di dunia diberi kesempatan untuk belajar tapi tidak mau belajar. Diberi kesempatan bisa hidup 1 tahun di pesantren tapi tidak bertambah ilmunya. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan apabila terbit 1 hari di situ tidak bertambah ilmu, beliau mengatakan fala burikali fitulu isyamsi dzalikal yaum idza ata alayya yaumun la azdadu fi ilman yuqarribuni ilallahi ta'ala fala burikali fitulu isyamsi dzalikal yaum. Apabila datang 1 hari kemudian tidak bertambah ilmuku yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi nyatakan hari itu adalah hari yang tidak ada berkahnya. Nah, kita setiap hari ini ada tambahan ilmu bagi yang mau mengatakan ini adalah majelis ilmu. Kalau yang mengatakan ini adalah majelis begadang, ya
Nggak dapat apa-apa. Tergantung masyhadnya. Al-madad fil masyhad. Banyak ilmu. Kita diajarkan tentang masalah puasa, kita diajarkan tentang hal-hal yang mengingatkan kita kepada guru-guru kita yang mulia Al-Imam Al-Habar Al-Kutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih radhiyallahu. Beliau mengatakan hal yang berkaitan dengan Ramadan, inna Ramadana yaj'aluka naqiyad dhamir. Kata beliau mengatakan sesungguhnya Ramadan itu akan menjadikan dirimu orang yang bersih hatinya. Cuma permasalahannya kita ini termasuk orang yang diterima sebagai tamunya Ramadan atau orang yang ditolak. Nah karena kita tidak tahu, kita diajari doa oleh para ulama. Allahumma ja'alna fi hadhi lailati syarifatil mubarakah minas su'adail makbulin wala taj'alna minal ashqiyail mardudin. Ya Allah, jadikanlah kami di malam yang mulia, malam yang mubarakah, yang diberkahi oleh Allah, tergolong kelompok orang-orang su'ada, orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Orang yang ditetapkan min ahlil jannah, itu orang beruntung. Yang diterima ibadahnya, diterima puasanya, sampai disebut itu ya di dalam doa tarawih itu. Rabbana apa? Salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Padahal salat sudah disebut, tapi sampai rinci. Ruku'nya minta diterima, sujudnya minta diterima, khusyuknya minta diterima. Walaupun aslinya enggak khusyuk, tapi minta itu. Makanya bahasanya itu apa? Takhusyu ana, berusaha untuk khusyuk. Sebenarnya enggak khusyuk tapi dikhusyuk-khusyukkan. Ya. Tadi tidak disebut apa? Watakhusyuk ana ya. Ya, watakhusyuk. Belajar khusyuk. Ya semuanya kita ibadahnya saja ibadah belajar. Istighfarnya masih butuh di istighfari. Nah, Islam memberi macam. Di dalam ibadah itu macam-macam ya. Judulnya ibadah tapi variasinya banyak. Di sini disebutkan faminha al-ibadah allati yuaddi al-muslim bijuhdil badani. Ada ibadah yang dilaksanakan oleh orang muslim itu dengan kesungguhan badan. Seperti sholat, butuh semangat. Ya. Sholat butuh semangat. Ruku harus benar, sujud harus benar, naruh kaki ketika sujud jangan kelamprah gitu. Ya. Ini yang seringkali sudah belajar tapi kalau nggak diberi manfaat ilmu, ya sholatnya nggak berubah. Ya. Rukunya asal-asalan, sujudnya asal-asalan, baru Allahu Akbar pengennya cepat salam. Ya. Baru Allahu Akbar bayangannya udah apa? Assalamu alaikum. Jadi kayaknya itu luar biasa itu ya. Disebut bahwa ibadah yang ditunaikan oleh orang muslim dengan kesungguhan badan dicontohkan sholat, puasa butuh. Sehingga syarat wajibnya puasa adalah as-sihah, ada sehat. Tidak artinya bahwa siapapun boleh puasa. Ya masalah boleh saja, tetapi tidak wajib ya. Wajib itu kalau memenuhi syarat. Wa tusamma al-ibadah al-badaniyah. Nah, kalau ibadah yang pelaksanaannya itu dibutuhkan kesungguhan badan namanya ibadah badan. Paling afdolnya ibadah badan itu apa? As-salat. Ya, salat afdolul ibadah al-badaniyah. Kemudian wa minha ma yuaddihi badlan min malihi lillah. Ada ibadah yang pelaksanaannya harus mencurahkan atau memberikan dari hartanya yang dimilikinya karena Allah, bukan karena yang lain. Contohnya apa? Zakat, sedekah, ya. Disebut al-ibadah al-maliyah, ibadah dengan harta. Wa minha ma yajma'u bainahuma. Di antara ibadah itu ada ibadah yang ditunaikan dengan dua-duanya. Dengan usaha badan iya, dengan harta iya. Contohnya haji dan umroh ya. Haji dan umroh itu
butuh tenaga, butuh sehat, butuh dengan harta juga. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dan turunan-turunan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, bisa berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai penutup ada satu doa yang diajarkan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar radhiyallahu ta'ala anhu ketika hendak melaksanakan sholat tarawih. Dibacanya 3 kali. Allahumma inna qabalnaka faqbalna wa ala ta'atika a'inna ya karim. Itu dibaca 3 kali. Allahumma inna qabalnaka, qafnya panjang itu, qabalnaka faqbalna wa ala ta'atika a'inna ya karim. Itu dibaca 3 kali sebelum melaksanakan sholat tarawih. Dan dinukil dari kitab Al-Fawaidus Syatiriyah Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau memberikan satu faedah, barang siapa yang membaca surat Al-Quraisy ya, surat Al-Quraisy apa? Li'ilafi Quraisyin, ketika sahur insya Allah dijauhkan dari rasa lapar di siang hari. Ini yang biasa makannya banyak kemudian makannya kebagiannya sedikit, perlu itu ya, li'ilafi Quraisyin, insya Allah agak ditahan itu, laparnya agak jauh. Mudah-mudahan kita semuanya diterima ibadahnya, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab.